Okay, so how's it going, guys? Have you watched my latest videos? If you have not, you can watch it. And today I'm gonna be talking a lot about some girl groups and agency, one of the great agencies in Korea. And I'm not here alone about talking about these girl groups and agencies. I'm here with one of my friends that is willingly to be in this video to talk more about this girl group and agency. And we're not gonna be talking in English because some reasons and barriers. Enjoy. Ya, jadi kali ini aku akan membicarakan tentang sebuah topik yang besar, yaitu why Twice is the new representative girl group of South Korea. Mengapa Twice itu bisa dijadikan sebagai representative girl group, sebagai contoh girl group. Jadi pada awalnya itu SNSD mempunyai title representative girl group of South Korea. Jadi hari ini aku nggak sendiri. Aku kedatangan seseorang gitu yang ya dia juga merupakan seseorang yang bisa disebut sebagai once. Jadi bisa perkenalkan diri sendiri. Halo semuanya, aku Bintoro. Hai penontonnya ZB, yang mayoritas aku pasti tahu kamu siapa. Oke, jadi Bintoro ini bisa dibilang once, bisa ya? Oh, bisa. Cinta saya cinta Twice. Boleh cerita tak? Apa kamu kenal Twice ini dari mana? Sebenarnya sih dulu udah pernah dengar waktu tahun berapa ya yang album Titi itu udah pernah dikasih tahu. Terus ya sempat dengerin juga sih, cocok juga masuk playlist juga. Cuman waktu habisnya Titi itu kan Knock Knock ya albumnya. Nah ketika dengerin Knock Knock itu kayak kok kayaknya nggak sesuai tasteku deh. Nah akhirnya nggak dengerin lagi. Nah sampai akhirnya di kuliah di semester lalu lebih tepatnya ada temen nih suka sama Twice, ya kan. Terus siapa itu? Sana kan jadi ya aku jadi cari tahu gitu loh. Oh sorry, dia sukanya sama Blackpink dulu. Nah dulu aku juga suka Blackpink. Ya connect-nya dari situ. Terus tiba-tiba singkat cerita dia jadinya suka Twice. Nah terus dari sana aku juga ngecek Twice kan. Nah ketika ngecek Twice itu selain dari dia, aku itu juga lihat 16, tahu kan 16 itu yang acara variety show-nya Twice. Nah itu kan tentang survival begitulah, cara membernya ngerekrut segala macamnya. Nah dari sana itu ternyata ini toh yang namanya Twice. Maksudnya Twice itu ternyata prosesnya itu kayak gini. Nah dari sana akhirnya gali terus kecantol. pertama biasanya dapetnya Dahyun ya kan. Suka Dahyun, tapi seiring berjalannya waktu ya aku kerasa gitu loh kalau Twice itu tiap membernya itu punya kayak warnanya sendiri gitu loh Zep. Dan itu yang buat aku itu tertarik. Maksudnya bukan girl group lain nggak punya, mungkin aku yang nggak research ya, tapi kalau lihat Twice itu kayak ini loh, kayak mungkin salah satu karakteristiknya JYP ya. Maksudnya pilih membernya itu pasti kayak gitu. Jadi awal sukanya dari situ, dan sampai sekarang ya jadi jatuh cinta lah. Sampai wallpaper HP aja gambarnya Twice kok. ya normal kan, itu idola sendiri. Ya kalau boleh tahu siapa yang ada di wallpaper Anda? Yang ada di wallpaper kamu siapa? Sekarang sih Sana ya. Sudah berpindah ya dari Dahyun terus ke sana sekarang Stan. Berapa banyak yang dilalui? Nah sebenarnya seperti yang sudah saya mention sebelumnya, pertama kan sukanya Dahyun. Terus research kok tiba-tiba tertarik sama Jonghyun. Waduh. Maksudnya kan tiba-tiba ini personality Jonghyun ternyata usil segala macamnya. Nah terus dari Jonghyun tiba-tiba ke Momo dulu kalau nggak salah. Lihat Momo dancernya segala macam ya, apalagi waktu debut gitu kan. Ya ampun, dance itu keren banget yang di Like ya, lagu pertamanya mereka. Debut pertama. Itu keren banget dance breaknya. Nah terus akhirnya jadi suka sama Sana karena lucu gitu ya. Tapi akhir-akhir ini kembali ke Dahyun lagi sih. Jadi memang sukanya Twice ini dari 16 ya berarti. Kamu ngikut
dari 16 ya? Ya awalnya itu loh. Jadi kan ada satu kayak ada video YouTube itu yang title-nya mesti Become Twice is not easy for Gio, Become Twice is not easy for Nayeon and etc gitu ya. Nah dari situ tuh ngeliat satu-satu personilnya, di situ kan kayak kelihatan warnanya ya. Memang di situ ada banyak bumbu-bumbu kayak drama-drama gitu ya. Tapi ya maksudnya kelihatan gitu loh. Oh karakternya tuh kayak gini. Ya makanya dari situ kayak oh ya, maksudnya interesting ya Twice itu ya. Dari situ ngecek begitu. Terus ya ini kan kita sudah tahu lah kualitas sendiri dari Twice sendiri. Jadi kualitas Twice kalau aku bilang ya dari lagu debut pertama itu udah ngehits gitu loh. Jadi aku itu kayak bisa ya apa ya, kayak bisa langsung hook gitu loh, kayak ketagihan jadi ceritanya ya. Jadi kalau misalnya kamu ngerain kayak apa like gitu, UAHG. Nah itu kayak misalnya kayak dari mungkin debut girl group lain juga ada yang bagus, cuma ketika Twice ini aku kayak wow bener, kayak wih kok bisa lagu debut itu kayak semenarik ini loh. Nah terus kira-kira nih kamu setuju nggak title representative girl group ini jatuh ke Twice sekarang? Kan asalnya SNSD ya, Sonyosite itu Girl Generation, dan orang-orang pun sendiri banyak memperdebatkan loh kayak ini belum waktunya Girls Generation menghilangkan title girl group representative. Nah, tapi ada orang-orang yang sudah bilang bahwa ini saatnya eranya Twice gitu. Eranya Twice menjadi representative girl group gitu. Menurut kamu gimana itu? Mungkin kalau dibilang Girls Generation, maksudnya gini, karena apa ya, kesan dari Girls Generation itu nggak mungkin bisa hilang gitu. Maksudnya K-pop dikenal dunia itu kan karena ya itu kan generasi pertama kan Girls Generation gitu ya. Kita tahu lagu G itu benar-benar, berapa minggu itu masuk trending gitu kan. Tapi kalau dibilang apakah Twice layak, dari aku personal mungkin antara layak dan nggak layak. Nah gimana tuh antara layak dan nggak layak? Lebih ke arah layak itu karena kalau bilang layak itu ya kita udah tahu kualitasnya bagaimana, terus lagu-lagunya bagaimana. Maksudnya kita udah tahu ya kalau ciri khasnya lagunya Twice itu catchy banget liriknya, kayak like UA. Kalau kamu mention like UA sudah langsung keputer di kepalaku lagunya gitu ya. Atau kamu mention apalagi fancy itu udah keputer lagi. Tapi nggak siap kalau bilang nggak layaknya. Kenapa? Karena menurutku baru kemarin kan dia tour ke Amerika itu yang Seize the Light itu. Maksudnya kalau dilihat hanya dari turnya yang kemarin ke Amerika terus hasilnya kayak gitu, aku rasa itu belum sih. Karena Girls Generation kan bener-bener waktu itu kan sampai apa ya, keliling dunia ya kalau nggak salah. Maksudnya sudah pernah ya di mana-mana dan maksudnya ya itu terlalu besar gitu loh. Aku bisa bilang bahwa di era yang kayak dulu Girls Generation, mereka tuh belum ada YouTube yang sampai bagaimana, tapi mereka tuh udah bener-bener menggema gitu di dunia. Nah ini kan Twice kan juga ya kadang ada yang maksudnya nggak semenggema Girls Generation gitu. Kalau menurutku ya, jadi apakah layak atau tidak ya tergantung kamu lihat dari sudut yang mana. Kalau misalkan cuma lihat dari kualitasnya ya layak, tapi kalau dari perjalanannya selama ini yang baru kemarin ke Amerika, aku rasa sih belum. Maksudnya masih apa ya, kesannya itu belum sekuat Girls Generation gitu loh. Bahkan sampai sekarang pun kalau kita mention Girls Generation itu, maksudnya orang-orang itu masih apa ya, masih punya kesan tersendiri gitu loh. Kesan tersendiri. Girls Generation begitu. Kalau menurutku ya mungkin sudah waktunya title ini didapatkan oleh Twice gitu. Meskipun ya memang legenda yang seperti di video-video sebelumnya ya, Girls Generation ini yang membawaku ke dunia K-pop ini. Ya aku pikir kayak memang sekarang ini sudah waktunya menurutku, karena ya meskipun
mereka masih tersisa 5 yang terbentuk sebagai Girls' Generation, tapi aktivitas mereka sebagai satu grup itu sudah terhalang gitu loh. Menyedihkan. Bukan menyedihkan. Masih terhalang gitu. Jadi mereka masih fokus sama aktivitas solonya. Jadi kayak misalnya Taeyeon jadi solois, terus Yuna jadi aktor, terus kemudian Hyoyeon mengeluarkan single terbarunya solo. Ya. Terus habis itu dan masih banyak member lain lagi gitu loh, yang bahkan mereka semua itu kayak mereka memang menjanjikan gitu loh, kayak mereka akan kembali tapi tidak tahu kapan gitu. Tapi untuk sementara waktu ini aku pikir udah waktunya lah untuk Twice dengan kualitas genre musiknya yang ya bagiku udah sangat unik lah, dari album pertamanya terus sampai di album terakhirnya ini yaitu More and More nih. Maksudnya kualitas dance, kualitas koreografi itu jadi lebih susah, lebih bagus koreonya. Ya mungkin ini buatan dari koreografer, tapi ya aku appreciate koreografer itu. Dan kemudian Twice sendiri juga berhasil menjalankan apa yang diinginkan koreografer dan menghasilkan sesuatu yang indah gitu. Yang indah sekali. Tapi sadar nggak sih kalau aku nggak tahu apakah kamu sadar atau enggak, tapi Twice itu kayak berubah apa konsepnya gitu ya kan. Kalau kita tahu kan di awal sampai di terakhir itu Yes or Yes mungkin ya. Kita lihat tuh kalau konsep Twice itu masih cute, maksudnya kayak energik ya gimana ya, bukan energik, maksudnya kayak ya cute gitu loh, maksudnya kayak ya cewek-cewek teenager, remaja kayak gitu kan. Tapi ketika sudah mulai kesini, wah fans itu jadi masa transisi gitu loh, kayak transisi berubah era jadi lebih elegan konsepnya, terus disambut sama feel special kan juga elegan banget itu, mas bling bling gitu kan. Terus sama yang More and More ini kan juga kalau kita lihat kan juga sama ya, jadi bukan lagi ke cute, bukan lagi ke yang yang kayak teenager banget, tapi sudah kayak mature gitu loh. Maksudnya kayak mau menunjukin sisi udah dewasa. Gitu. Setuju. Sadar nggak sih kalau kamu akan hal itu? Kerasa. Apalagi memang yang Feel Special ini memang lagu spesial buatan dari JYP gitu loh, buat Twice-nya. Oh gitu, JYP yang buat itu? Baru tahu nih. Iya sih, aku cuman tahunya itu Feel Special itu diangkat dari setiap problem anggota membernya. Jadi kayak lirik-liriknya aku tahunya itu. Cuman kalau ditulis sendiri sama JYP ya aku baru tahu sih. Berikutnya, tadi kan ada suara itu. Kamu mengenal Blackpink lebih dulu dan kita semua tahu lah ya Blackpink segempar apa. Terus member-membernya sendiri mempunyai sosial media atau Instagram itu dengan followers yang ya sebagai K-pop idol itu nggak bisa dibilang dikit gitu. Itu suatu terobosan bagi K-pop idol bahwa followersnya itu banyak gitu. Dan nggak cuma itu, jika kamu melihat ke comment section, kamu akan menemukan jarang sekali komentar dalam bahasa Korea gitu. Semuanya dalam bahasa Inggris, bahkan dalam bahasa native masing-masing gitu. Jadi kenapa kok nggak Blackpink aja yang sebagai representative girl group gitu? Nah itu tadi, kalau ngomong kualitas memang layak Twice. Tapi kalau mendunia, aku kan tadi kan berkaca dari Girls' Generation kan. Nah selain itu alasan lainnya karena ada Blackpink itu tadi. Karena ya aku realis gitu, ini pendapatku murni gitu ya. Kan kita tahu kalau Twice itu kan pasti top chart. Tapi kenapa ya ketika Blackpink comeback gitu, itu kayak langsung ya kayak kesalip gitu loh. Dan orang-orang itu masih, dan menurutku ya kalau aku tanya ke orang-orang gitu ya, ke orang-orang terdekatku, mau itu K-popers atau bukan, kalau misalkan aku ngomong Twice, itu mereka masih kadang iya tahu, oh iya tahu sih, yang mana itu, tapi juga banyak yang Twice nggak ngerti ya. Tapi kalau aku udah bilang kayak, kamu tahu Blackpink nggak? Itu semua orang tahu. Tahu, aku tahu. Bahkan saya orang tua pun gitu ya juga pasti tahunya tuh lebih kenal Blackpink. Lebih kenal Blackpink. Gitu loh. Nah makanya kan tadi kamu tanya kenapa nggak Blackpink ya?
jujur kalau ke mendunia ya aku lebih pilih Blackpink karena lebih memorable. Bukan berarti Twice itu jelek, enggak, tapi ya ini loh maksudnya mungkin pintarnya YG Entertainment ya ketika membranding, ketika mensounding musiknya, jadi kayak ya tergema gitu. Termasuk yang apa tahun lalu lah, kita lihat tahun lalu Feel Special sama waktu itu Kill This Love gitu ya kan, kalau kita head to head itu pun juga orang itu lebih kenal Kill This Love daripada Feel Special. Gitu. Kayak itu realis aja sih, sekalipun aku once ya. Tapi ya kita harus ya nggak apa-apa kan, memang kenyataannya begitu kan. Iya, kadang-kadang juga sedih sih, kayak aduh kenapa sih kok yang kamu tahunya cuma Blackpink gitu ya. Padahal Twice itu juga ada dan bagus gitu loh. Mungkin bagiku karena Blackpink itu udah ngincer global market nggak sih dibandingkan Twice. Jadi Blackpink itu sejak Kill This Love itu bagiku sendiri itu kayak genre musiknya itu udah sedikit dicampur dengan pop barat gitu loh. Makanya kenapa orang-orang mungkin bisa nyantol dengan Blackpink, ya mungkin karena lagunya itu memang sudah disesuaikan dengan daerah pop barat gitu loh. Jadi memang terakhir sebelum Kill This Love muncul tuh aku kayak oh ya, warna dari Blackpink ini kayak K-pop banget gitu. Tapi ketika Kill This Love rilis dan mereka semua kayak YG Entertainment sendiri kayak memasarkan itu ke Amerika sana. Jadinya itu kayak kesannya tuh mereka semua itu suka gitu loh sama Blackpink gitu. Nah itu kayak ya apa ya, kayak ya memang targetnya YG Entertainment itu mungkin mentargetkan global gitu. Jadi makanya tipe lagunya Blackpink sendiri aku pikir sudah berubah ke arah memang mengincar global market gitu. Jadi kayak pop global gitu. Selain itu juga aku ngerasa kalau Blackpink itu banyak kayak partner gitu loh, kayak kita tahu dia partner sama brand Samsung itu kan juga kenceng banget kan. Sedangkan kalau ya aku nggak tahu maksudnya strategi marketingnya JYP itu gimana. Cuman kalau YG itu memang kayak kenceng banget gitu, kayak oh ini brandnya Samsung, terus brand ambassador apa lagi ya Blackpink itu ya. Yang aku tahu Samsung sih. Iya, yang paling sering muncul kan Samsung. Dari situ aja udah global banget kan. Terus juga dari situ juga dia bisa narik massa yang bukan K-popers, kayak contoh kayak orang-orang yang suka teknologi, geek gitu kan juga bisa ketarik. Maksudnya kayak reviewer dia kan juga dapat traffic ketika orang review barang special edition Blackpink, itu kan juga dapat juga gitu. Dan ya kalau misalkan JYP do the same thing, mungkin masih ada chance untuk mendunia gitu loh. Dan juga kelihatan dari tagline-nya juga sih. Biasanya kalau Blackpink itu Blackpink in your area itu udah pasti kayak itu udah cantol banget di kepala gitu. Dan kalau Twice kan memang nggak punya gitu. Apa Twice? Punya. Oh, apa? Punya loh. Kamu kalau merhatiin lagu ide mesti awal-awal ada Twice gitu. Oh. Teriakannya dia loh, teriakannya mereka kok dia. Iya sih. Cuman mulai pudar nggak sih? Enggak dah. Aku taunya ya yang dulu yang kayak Twice, yang What Is Love itu ada. Iya. Gak ada ya? Aku pikir gak ada ya. Gak ada kayaknya. Feel Special pun ada tuh, Feel Special. Iya, rasanya udah dihilangin nih. Nah itu, cuman memang Twice itu terkenalnya yang itu. One in a million Twice. Annyeonghaseyo, one in a million Twice. Ya memang one in a million sih kamu. Salamnya ya, salam grupnya. Iya, salamnya itu cukup memorable lah, bisa catchy banget. Cuman ya tagline-nya itu kan nggak kayak Blackpink yang benar-benar ditekankan di setiap lagu gitu loh. Iya. Nah itu menurutku juga punya peran di sana, begitu. Jadi ini sekaligus menjawab apakah JYP ini berperan sebagai koordinator lah dari Twice sendiri
dimana Twice ini bisa menjadi representative girl group gitu? Cukup punya peranan karena sebenarnya kalau dilihat kan memang JYP itu kan benar-benar kayak apa ya, mungkin kalau tadi YG bilang kan brandingnya kuat gitu ya, pemasaran segala macamnya, tapi kalau JYP itu lebih ke warna dari setiap membernya itu loh. Jadi tiap membernya itu punya warna sendiri kalau aku ngerasa. Ketika aku lihat 16 juga kan itu juga ada John Somi gitu ya kan. Seperti yang kita tahu gitu ya. Terus ada juga siapa Chaeyoungnya S1. Siapa Chaeyoung atau Chaeryong, aku mesti kebalik gitu ya. Itu kan juga ada gitu ya. Dan maksudnya aku juga pernah mikir gitu, seandainya kalau yang masuk itu mereka itu bagaimana segala macam. Ya mungkin nggak akan semeledak sekarang gitu Twice. Ya bukan berarti mereka jelek, enggak, tapi JYP itu bisa kayak ngelihat, oh warnanya itu harus kayak gini, oh membernya itu harus kayak gini, bukan cuma dari skillnya aja, tapi punya warnanya sendiri, punya karakternya sendiri. Itu yang buat Twice itu menarik. Kalau sama Blackpink kan cuma ya jatuh cintanya sama lagunya aja gitu loh. Tapi kalau sama membernya itu ya aku kurang punya kesan yang kuat. Tapi kalau Twice itu kesannya itu kuat. Misalkan hari ini nonton Dahyun gitu ya bisa suka sama Dahyun. Besok nontonnya Nayeon gitu ya bisa aja suka sama Nayeon. Tapi ya itu kan kuat. Dan kalau kamu tanya apakah JYP berperan di sana, sangat berperan sekali. Maksudnya dia dan mulai ini sih, dia mulai kayak berkembangnya lebih ke arah ke channel YouTube-nya Twice itu. Sekarang kan punya kayak show personal tiap orang gitu loh. Jadi kayak waktu itu ada Jonghyunnya masak, terus Mina yang main game ya kan, terus ada Sana itu buat parfum. Nah itu kan dia kan mulai mau nonjolin lagi gitu karakter-karakternya dari tiap membernya itu tadi. Ya cukup berperan sih. Kalau memang dibandingin sama Blackpink itu kayak reality sama variety show dari Blackpink itu lebih sedikit lah, aku bisa ngomong lebih sedikit dari itu punyanya Twice gitu. Kalau dilihat dari reality show dari 16 sendiri, dari awal 16 sudah kayak mempromosikan gitu, kayak JYP kayak ini loh, aku mau mendebutkan girl group gitu. Nah itu kan kayak marketing awal, kayak starting awal. Sedangkan kalau Blackpink kan yang terakhir aja, yang mungkin berkesan bagi penonton itu adalah Blackpink in the House. Blackpink House. Ya, yang itu ya, pokoknya yang satu rumah itu kan. Ya itu pertama kali ini kayak aku ngikutin itu acara dan memang kayak menunjukkan warna gitu, kayak menunjukkan warnanya. Tapi mungkin dibandingin sama Twice ya, memang lebih sering Twice gitu. Buat dikenalkan membernya masing-masing. Ya, cuman, nah ini ada cumannya. Cuma, ya kalau kamu lihat di channel YouTube-nya JYP Entertainment gitu ya, atau Twice lah ya, itu kan mesti kolom komentar kayak ada bilang orang luar negeri atau orang Indonesia, tolong subtitle Inggris. Nah, kelemahannya itu JYP Entertainment. Aku juga mulai kerasa gini sih, mungkin alasan Twice tidak mendunia itu karena JYP itu miss akan hal ini. Jadi ketika dia buat konten, dia itu cuma buat orang-orang Korea, fans Korea. Jadi kan kayak mesti kan di kolom komen kan mesti aduh RIP international fans atau RIP Japan fans, RIP Indonesia. Mungkin ini diurus cuma terlambat mungkin ini. Iya, terlambat sekali. Maksudnya baru ini kan ketika dia sudah update subtitle Inggris, bahkan yang konser Says the Light itu yang 9 episode itu yang dokumenter itu udah ada Inggrisnya, tapi ya telat gitu. Nggak semeledak. Ya mungkin itu juga salah satu alasan ya kenapa kok nggak semeledak Blackpink gitu sih. Untuk terakhir kan kita udah bicarain ya Girls' Generation, Twice dan bahkan Blackpink gitu. Nah ini kan pasti ada fans yang buat kayak keributan lah. Mungkin dari video kita sendiri, kalau video ini viral ya. Amin. Kalau video ini viral ya, bahkan mereka bisa mengolok-olok kita gitu. Sebagai fans dari Twice sendiri, Anda juga mendukung kayak Girls' Generation, Anda juga mendukung kayak Blackpink gitu. Dan aku sendiri ya, aku nggak tahu aku bisa dibilang fans siapa gitu. Aku general, jadi semua K-pop itu aku suka. Bahkan
kalau orang-orang bahkan yang laki ya kayak kita ini biasanya cuma ngefans sama yang cewek gitu. Aku bahkan dengerin lagu-lagu yang K-pop cowok gitu. Jadi kayak EXO terus kayak BTS. Ya aku suka karena memang lagunya enak gitu loh. Memang lagunya enak untuk didengar gitu. Kalau memang lagunya nggak enak untuk didengar ya buat apa aku dengerin gitu. Tapi kan ada fans-fans yang memang kayak fanatik. Ya bukan dibilang fanatik. Ya gimana, cuma dia kan memang bermaksud untuk melindungi atau memprioritaskan dari idolsnya. Itu apa tanggapanmu seharusnya yang bisa dilakukan dari para fans ini? Gini teman-teman, ini waktunya mengedukasi ya kan para fans K-pop. Gini, kalau maksudnya gini loh, hanya karena tindakan kalian sebagai ngefans sama orang, jangan sampai itu jadi terlalu kayak mendewa-dewakan gitu loh. Kan ada batas di mana fans dan mendewa-dewakan ya kalau aku bilang ya. Nah jadi maksudnya ayolah kita dewasa dalam fans sama idol kita, dalam artian tiap idol itu punya warnanya sendiri, punya keunikannya sendiri, dan kalian ngefans itu kan karena itu sesuai dengan keinginannya kalian, sesuai dengan genre musiknya kalian. Nah, kalau ngomong soal selera, kesesuaian itu tidak bisa dipaksakan. Jadi dewasalah, misalkan kayak aku sukanya Twice gitu ya, dia sukanya Blackpink, ya sudah, jangan mencoba untuk mentabrakkan dua hal yang berbeda itu, kayak tapi lagunya Twice lebih baik, tapi lagunya Blackpink lebih baik. Lebih baik dan tidaknya itu dari mana? Tolak ukurnya dari mana? Ini ngomong soal seni ya, ini ngomong soal musik ya. Itu sesuatu yang tidak bisa digariskan. Itu sama kayak kamu bilang, aku lebih suka makan Indomie, aku lebih suka makan mie sedap. Itu kan dua hal yang nggak bisa digaris gitu, nggak bisa digaris, artinya tidak bisa dipatok. Jadi buat kalian fans K-pop, tolong lebih dewasa, jangan memaksakan kehendak. Dan kok misalkan ada yang saling serang-serang, itu kan sering sekali terjadi kan. Itu kan yang membuat nama fans K-pop itu jelek gitu loh. Jadi orang itu orang itu punya stigma bahwa fans K-pop orang yang norak. Sorry to say lo ya. Orang yang norak, orang yang tidak dewasa. Karena apa? Ya itu tadi, karena berusaha untuk mendewa-dewakan dan berusaha untuk melindungi. Padahal fans K-pop kalian itu berteman satu sama lain gitu loh. Kayak kita tahu misalkan Nayeon sama Yeri itu kan teman, Red Velvet sama Twice, atau siapa sama siapa loh, mereka aja loh nggak masalah dengan hal itu. Kok kalian fansnya yang saling membela, yang saling serang menyerang? Dan ya sekali lagi itu selera. Bukan berarti ketika cocok sama seleraku, seleramu jelek loh, bukan. Justru itu yang memberi warna di lagu-lagu K-pop. Makanya kan lagu K-pop kan saling melengkapi lah ya. Sangat bervariasi. Iya, maksudnya ya kalau misalkan aku bisa misalkan memaksakan kayak semua lagu harus genrenya kayak Twice. Ya gimana ya lama-lama ya juga suram gitu loh. Makanya sebagai fans lebih dewasa aja, dalam artian boleh ngefans, tapi jangan sampai membela atau bahkan menyakiti orang lain gitu loh. Sama-sama saling jaga lah kan. Ya aku juga sempat lihat video ini sih, Zep. Kamu tahu lagunya Gfriend yang Me Gusta itu ya? Apa Me Gusta itu ya? Itu kan sempat di Instagram ada cuplikannya, semua fans K-pop itu nyanyi bareng gitu loh. Nah maksudnya nggak pengen punya lingkungan K-pop itu yang sehat gitu, sebagai fans K-pop itu sehat. Jadi kayak ya sudah, ketika boyband ini lagi naik, ya kita support, sama-sama support. Ketika girlband ini naik, sama-sama support. Toh kan pada akhirnya itu kan K-pop satu genre kan, bukan genre Twice, bukan genre Blackpink, bukan genre ini. Terus kenapa saling serang? Dan ini yang paling aku usik, ini yang aku paling terusik soal fandom ini gitu ya. Selain itu tadi, saya perpecahan itu. Masalahnya ya, aku juga sering lihat, kamu misalkan kalian dulu ARMY, sekarang itu masih bisa pindah ke yang lain. Nah, kalau kamu sudah saling serang terus tiba-tiba pindah yang ke lain, kamu tidak malu tah? Contoh aku Once nyerang idol lamanya ya. Lah ya, misalkan aku Once gitu ya. Terus aku serang Blackpink, terus aku serang apa lagunya Blackpink ini cuma begini. Terus tiba-tiba Blackpink comeback, terus lagunya enak dan cocok sama selera aku. Akhirnya aku pindah ke Blink.
apa nggak malu? Kamu pikir sampai situ nggak kalau nyerang? Aduh. Iya. Ya preference orang kan memang beda-beda ya. Kayak bahkan ada orang sendiri yang nggak suka sama K-pop gitu loh. Kayak nggak bisa masuk K-pop gitu. Kalau memang nggak suka kan ya memang ya udah biarin aja gitu kan. Nggak bisa kayak nyebar kebencian gitu. Kayak orang, aku bingungnya tuh kayak orang-orang itu kayak kalau disakiti nggak mau, tapi kalau menyakiti orang mau gitu loh. Nah itu masalah utamanya di sana gitu. Kayak kenapa kok kamu nggak mau disakiti gitu, tapi kamu menyakiti orang. Jadi kayak prinsipnya tuh daripada aku disakiti dulu, mending aku nyakiti orang dulu. Wadidaw. Apa gitu loh, kayak itu gimana? Mungkin lebih ke arah ini sih, orang itu lebih suka berbicara daripada mendengar. Itu kan sebenarnya kan satu hal yang mirip gitu. Kalau kamu bilang lebih suka menyakiti atau disakiti, orang itu lebih, makanya ketika ngomong fandom itu kan lebih ini loh idolku itu kayak gini, bagusnya tuh ini. Tapi ketika orang lain mencoba ngomong loh, iya aku ngerti idolmu itu bagusnya itu, tapi idolku juga bagusnya, oh enggak, idolku yang paling bagus. Nah itu dia, dari sana saling tabrakan, sudah. Jadilah peperangan. Tadi. Ini JYP pantas gak disebut sebagai best agency itu? Tapi juga dari sana kan muncul rumor-rumor tentang kontrak yang perbudakan segala macam. Terus kalau bicara tentang girl group ya, tadi kan kamu bilang ada kesalahan ya. Aku nggak tahu comeback selanjutnya bakal kayak gimana, tapi ya selama ini aku suka dengan konsep itu. Jadi jangan diputus ya, video tetap ditonton.